Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurfadila. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengembangan kurikulum PAUD pada tahun 2010. Poin-poin yang akan saya bahas, yang pertama ada pengertian kurikulumnya, fungsi dari kurikulum, kurikulum PAUD, komponen pengembangan kurikulum PAUD pada tahun 2010, juga langkah-langkah pengembangan kurikulum PAUD itu. Langsung saja ya, next. Pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk fungsi kurikulum, yang pertama untuk penyesuaian, integrasi, diferensiasi, persiapan, pemilihan, dan diagnosis. Next, kurikulum PAUD terdiri dari seperangkat pembelajaran yang mencakup bidang-bidang pengembangan pembentukan perilaku dan bidang pengembangan kemampuan dasar melalui kegiatan bermain dan pembiasaan. Kurikulum PAUD ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi anak agar kelak dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh sesuai kulturnya, budaya, dan falsafah suatu bangsa. Jadi pembuatan kurikulum itu sangat berguna. Next, kurikulum yang efektif memiliki indikator. Yang pertama, anaknya menjadi aktif dan terlibat. Yang kedua, tujuannya dijabarkan secara jelas. Yang ketiga, adanya bukti. Lalu nilai dari isi kurikulum itu mencakup main investigasi dan terfokus, serta ada perubahan yang disengaja. Lalu dibangun pada pengalaman dan belajar sebelumnya untuk evaluasi pengetahuannya gitu. Terus kurikulum yang efektif itu menyeluruh gitu, jadi mencakup manajemennya, metode, media, proses yang kayak gitu. Ada standar profesional dari kurikulum, lalu isi materi tervalidasi. Lalu kurikulum ini kan ditunjukkan untuk kepentingan anak. Next, yang selanjutnya ada komponen pengembangan kurikulum pada PAUD tahun 2010. Komponen ini mencakup 3. Yang pertama ada komponen tujuan, komponen isi dan materi, yang terakhir komponen metode atau strategi. Komponen tujuan yaitu tingkat pencapaian perkembangan ini menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan dicapai oleh anak tersebut sesuai dengan usia yang telah ditentukan. Perkembangan anak yang dicapai merupakan integrasi dari aspek pemahaman nilai-nilai agama dan moral, fisik, kognitif, kebahasaan, dan sosial emosionalnya. Yang selanjutnya komponen isi atau materi, yaitu struktur program kegiatan PAUD yang mencakup kemampuan dasar melalui kegiatan bermain dan pembiasaan. Ruang lingkup pengembangannya meliputi nilai-nilai agama dan moral, fisik, kognitif, kebahasaan, dan sosial emosional. Kegiatan pengembangan ini dilakukan secara terpadu dengan aspek yang lain menggunakan pendekatan tematik. Materi yang disusun berdasarkan tiap tingkat pencapaian perkembangan anak. Jadi untuk komponen isi ini diberikan kepada anak sesuai kebutuhan anak itu tersendiri. Next, yang selanjutnya ada komponen metode atau strategi. Di sini isinya yaitu penyusunan langkah-langkah pembelajaran yang dituangkan dalam silabus, lalu pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar, semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan melalui metode pembelajaran tersebut. Next, lalu ada metode pembelajaran yang diterapkan di PAUD. Yang pertama itu ada ceramah, tanya jawab, pembiasaan, keteladanan, bermain, bercerita, bernyanyi, wisata alam, dan pemecahan masalah dan simulasi. Yang selanjutnya ada langkah-langkah pengembangan kurikulum PAUD. Ada 2 poin di sini. Yang pertama, mendesain perencanaan pembelajaran, dan yang kedua, pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Untuk mendesain perencanaan pembelajaran itu dari silabus. Silabus itu
seperangkat rencana dan pengaturan kegiatan sekolah, pengelolaan kelas dan penilaian hasil belajar. Silabus ini harus disusun secara sistematis atau berurutan dan berisikan komponen-komponen yang saling berkaitan untuk memenuhi target pencapaian perkembangan dasar. Silabus pembelajaran di PAUD formal dituangkan dalam bentuk perencanaan semester, perencanaan mingguan, dan perencanaan harian. Untuk perencanaan semester atau program semester itu biasanya berisi yang pertama, kurikulum sebagai pedoman pengembangan program dari pembelajaran. Yang kedua, dokumen standar isi yang biasanya diambil dari Permendikbud nomor 58. Yang ketiga, memilih tema untuk setiap kelompok setiap semester dan menetapkan alokasi waktunya. Yang keempat, mengidentifikasi tema dan subtemanya. Yang kelima, menganalisis tema dan subtemanya. Dan yang terakhir, tema yang dipilih dan hasil identifikasi tema menjadi subtema dapat dibuat dalam bentuk tabel pada setiap awal tahun ajaran. Next. Yang kedua, ada penyusunan rencana kegiatan mingguan atau RKM. Prosedur kegiatan penyusunan RKM ini yang pertama harus menentukan tema dan merinci subtema. Yang kedua, menentukan kegiatan sesuai dengan bidang pengembangan. Yang ketiga, membuat hubungan antara tema, bidang pengembangan, dan kegiatan itu tersendiri. Yang terakhir, menentukan pelaksanaan kegiatan dalam 1 minggu dari Senin sampai Sabtu. Jadi kan udah pertama bikin program semester, dilanjut membuat RKM ini. RKM ini isinya lebih lengkap dari program semester karena isinya ini untuk program 1 minggu tersebut. Karena 1 minggu itu biasanya menggunakan satu tema yang sama dalam 1 minggu, lalu minggu berikutnya ganti tema lagi. Next. Yang ketiga, ada penyusunan rencana kegiatan harian atau RKH. Langkah-langkah penyusunan RKH yang pertama, memilih indikator yang sesuai dengan kegiatan RKM lalu dimasukkan ke RKH. Penulisan indikator dalam RKH diberi keterangan bidang pengembangan. Yang kedua, memilih kegiatan yang sesuai dalam RKM untuk mencapai indikator yang dipilih dalam RKH. Yang ketiga, memilih kegiatan yang dipilih ke dalam kegiatan awal, inti, dan kegiatan penutup. Yang selanjutnya, mengembangkan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Lalu, memilih metode yang sesuai dengan kegiatan yang dipilih. Juga memilih alat atau sumber belajar yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang terakhir, memilih dan menyusun alat penilaian yang dapat mengukur ketercapaian hasil belajar atau indikator. Jadi untuk RKH ini lebih lengkap sekali dari program semester dan RKM. Jadi isinya tuh lebih terinci karena RKH ini untuk kegiatan 1 hari. Jadi dimulai dari kegiatan awal itu isinya apa aja dituliskan dalam kegiatan harian itu, lalu kegiatan intinya juga dimasukkan, kegiatan akhirnya dimasukkan, sampai untuk metode dan media yang digunakan juga dimasukkan dalam RKH tersebut. Yang terakhir ada pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran pendidikan anak usia dini dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP meliputi 3 hal utama. Yang pertama, kegiatan awal. Yang kedua, kegiatan inti. Lalu ada kegiatan istirahat. Dan yang terakhir, kegiatan akhir atau kegiatan penutup. Di kegiatan awal biasanya dilakukan seperti pembiasaan untuk si anaknya. Jadi anak dibiasakan untuk merapikan sepatunya sendiri, lalu menyimpan tasnya di loker yang telah disediakan. Juga ada kegiatan baris berbaris untuk anak. Terus setelah masuk kelas, anak berdoa bersama-sama. Yang selanjutnya kegiatan inti di sini berfungsi untuk pembentukan kompetensi anak tersebut. Jadi isi dari kegiatan inti ini pembelajaran untuk mengembangkan aspek-aspeknya, kayak misalkan untuk aspek kognitifnya anak diberi pengetahuan, misalkan dalam menulisnya. Yang pertama itu anak harus bisa menulis di garis yang
telah disediakan kayak garis-garis putus-putus gitu. Terus untuk mengembangkannya, anak bisa jadi kalau sudah bisa menyambung garis-garis putus itu, anak sudah bisa menulis secara langsung gitu. Misalkan nulis A, udah bisa A gitu langsung, nggak usah ngikutin garis-garis yang telah disediakan dalam kegiatan inti gitu. Terus metode juga digunakan dalam kegiatan inti ini. Jadi metode apa yang akan digunakan, terus medianya juga, media apa yang akan digunakan dalam kegiatan inti ini untuk membantu kegiatan pembelajaran ini agar berlangsung lebih efektif. Setelah kegiatan inti ada kegiatan istirahat. Kegiatan istirahat ini berisikan tentang kegiatan anak istirahat, makan. Terus kegiatan anak bermain di luar kelas itu dapat melatih motorik anak, fisik motorik anak. Yang terakhir, kegiatan akhir atau kegiatan penutup ini berisikan evaluasi tentang kegiatan inti. Jadi anak agar tidak lupa kegiatan apa yang dia lakukan tadi itu, jadi gurunya memberikan evaluasi seperti nanyain tadi kegiatan apa aja ya yang dilakukan. Terus setelah itu biasanya ada pemberian tugas untuk keesokan harinya atau pemberitahuan kegiatan apa yang akan dilakukan untuk esok harinya, lalu berdoa bersama untuk pulang dan selesai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.